Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 3. Puji dan syukur kita kembali tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi nafas kehidupan dan juga kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar walaupun masih di dalam jaringan. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari mengatur tata letak gambar. Masih tetap bersama saya di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi bersama Bapak Jeriko Sanjaya Gultom di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari untuk memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word 2010 jadi seperti materi kita yang 3 minggu yang lalu memasukkan gambar di Microsoft Word 2010. Di situ peta konsepnya kita ada 3 subjudul: menyisipkan word art, menyisipkan clip art, dan picture. Dan ini kita masuk ke dalam mengatur tata letak gambar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Dengan tujuan pembelajaran di sini saya berharap kamu dapat mampu mendemonstrasikan cara mengatur tata letak gambar di Microsoft Word 2010. Jadi apabila kamu memasukkan sebuah gambar ataupun clip art ke dalam dokumen kamu di Microsoft Word 2010, kamu disarankan atau diharuskan untuk mengatur tata letak gambar kamu tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kamu. Baik, di sini akan kita pelajari. Yang pertama itu kamu harus mengenal terlebih dahulu bagaimana bentuk icon dan juga icon tersebut terdapat di dalam menu apa. Kamu lihat di sini sudah saya tertera bentuk dari icon wrap text bisa kamu lihat sendiri, dia berbentuk selembar kertas dan di dalamnya ada sebuah garis itu adalah tulisan dan di tengahnya ada gambar seekor anjing dan gambar tersebut berada di tengah-tengah lembar kerja tersebut Jadi ini icon wrap text. Ingat, fungsinya untuk mengatur tata letak gambar di dalam Microsoft Word 2010 Di dalam icon wrap text terdapat lagi banyak pilihan apa-apa saja pilihannya nanti bisa kamu perhatikan sendiri dan bisa kamu simak apa perbedaan antara pilihan yang pertama dan pilihan kedua dan yang lainnya. Baik, kita masuk ke pilihan yang pertama. Di situ ada inline with text. Nanti langsung kita praktikkan Kamu ingat, apabila kamu ingin mencatatnya silakan kamu screenshot kamu pause lalu screenshot lalu silakan dicatat lalu play kembali untuk melanjutkan tutorial selanjutnya. Baik, ini ada inline with text. Kamu perhatikan antara inline with text dengan square bentuk gambarnya atau bentuk ikonnya. Seperti itulah nanti yang akan terjadi apabila kita menggunakan icon tersebut. Kamu lihat inline with text fungsinya untuk apa? Menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Kamu lihat bentuknya. Jadi apabila di sini kursor kamu, dia akan menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Nanti kita praktikkan. Silakan kamu catat saja dan kamu ingat. Lalu di bawahnya ada square. Fungsinya untuk apa? Berbeda dengan inline with text. Kalau square menempatkan gambar dengan bentuk bujur sangkar. Kamu lihat
menempatkan gambar dengan bentuk bujur sangkar. Ya, jadi di square ini nanti ya gambar kamu antara tulisan dengan gambar kamu akan ditempatkan dengan bujur sangkar. Ya. Lalu kita masuk ke pilihan wrap text yang ketiga, yaitu ada type. Ya. Fungsinya untuk apa? Menempatkan teks sesuai dengan bentuk gambar. Ya. Menempatkan teks sesuai dengan bentuk gambar. Lalu di bawahnya ada stroke. Kamu perhatikan antara type dengan stroke hampir menyerupai, ya. Akan tetapi ada perbedaan di antara dua ikon tersebut. Kamu perhatikan, ya. Dan nanti akan kita praktikkan langsung. Kalau stroke menempatkan teks sesuai dengan bentuk gambar, sama mereka berdua, akan tetapi ada nanti perbedaan yang dapat saya jelaskan. Ya, kami ikuti terus tutorial ini. Kemudian di sini ada di paling bawah ada top and bottom. Fungsinya untuk menempatkan teks di atas dan di bawah gambar. Kamu perhatikan, ya, gambarnya berada di tengah-tengah, di atas teks dan juga di bawah teks, ya. Jadi kalau ada dia berupa garis seperti ini, itu maksudnya adalah teks kita, ya. Dan ini dia teksnya, di bawah, di tengahnya ada gambar, ya. Apabila kita menggunakan top and bottom, gambar kita akan ditempatkan di atas dan di bawah teks, ya. Baik, kita masuk ke selanjutnya, yaitu behind text. Kamu perhatikan bentuk dari ikonnya, ya. Gambar kita akan ditempatkan di bawah teks. Jadi dia seperti ini, istilahnya background, ya. Akan tetapi dia tidak menutupi teks kita, ya. Jadi behind text itu menempatkan gambar di belakang teks, ya. Jadi teks kita tidak terganggu karena dia gambarnya di bawah teks. Sedangkan in front of text lawan dari behind text. Kalau behind text tadi menempatkan gambar di belakang teks, sedangkan in front of text menempatkan gambar di depan teks. Ya. Jadi, kalau kita tempatkan gambar kita menggunakan icon in front of text, lalu gambar kita ditempatkan di depan teks, dia akan mengganggu teks kita. Maksudnya bagaimana? Kita tidak dapat membaca apa teks yang berada di belakang gambar tersebut, ya. Nanti langsung kita praktikan. Kemudian yang terakhir, di sini ada edit wrap point. Kamu perhatikan, berbeda dari ikon-ikon sebelumnya. Di sini ada titik hitam di setiap sudut, ya. Fungsi dari edit wrap text point adalah menempatkan teks sesuai letak titik sudut gambar berada. Jadi di mana ada sudutnya, disitulah batas teks kita, ya. Nah, jadi teks kita sesuai dengan titik sudut gambar tersebut. Oke, langsung saja kita praktikkan. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah dokumen, ya, yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan praktik kita. Contoh yang pertama tadi, kita menggunakan icon inline with text, menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Kamu lihat, apabila di sini saya letakkan kursor saya, kamu perhatikan yang kedip ini, maka nanti gambar kita akan diletakkan sesuai dengan letak kursor. Kita perhatikan insert, lalu kita gunakan picture. Contoh kita memasukkan gambar SpongeBob ini, insert. Kamu perhatikan, ya, dia akan menempatkan gambar di sesuai dengan letak kursor tadi. Jadi kita letakkan tadi di depan huruf D, maka gambarnya akan diletakkan di letak kursor yang tadi juga. Oke, lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu square, menempatkan gambar dengan bentuk bujur sangkar. Kita perhatikan, lalu kita gunakan square. Lihat,
gambar kita akan dikelilingi oleh teks dan gambar kita akan berbentuk bujur sangkar. Oke, bisa kamu perhatikan ya. Jadi mana nanti tata letak gambar yang mau kamu butuhkan, silahkan kamu gunakan ya. Kemudian yang ketiga kita praktekkan yaitu type ya. Lihat, antara ini sekaligus saya jelaskan ya, antara type dengan stroke. Oke, kita masuk, kita gunakan yang pertama itu type ya, dan juga kita gunakan itu stroke. Kenapa dia tidak ada perubahan signifikan? Karena bentuk gambar kita dia berbentuk persegi atau bujur sangkar, makanya tidak ada perubahan antara type dengan stroke dan juga yang tadi square ya. Oke, tata letak type sekilas mirip dengan stroke ya. Tata letak type dengan stroke sekilas mirip. Pada bagian type ya, atau pada bagian icon type, teks akan mengelilingi gambar dengan hanya sedikit ruang putih di sisi gambar. Kamu lihat ya, lihat ini ya. Saya ulangi, pada type teks akan mengelilingi gambar dengan hanya sedikit ruang putih di sisi gambar ya. Sedangkan pada stroke, teks juga akan mengelilingi gambar dengan hanya sedikit ruang putih. Teks juga akan mengisi ruang kosong pada gambar. Jadi, lihat di sini dia tidak akan diisi teks ya. Sedangkan pada stroke ya, sedikit apapun ruang putih pada gambar, dia akan menempatkan teks ya. Jadi dia itu perbedaan antara type dengan stroke ya. Kemudian kita masuk ke icon top and bottom. Lihat ya, top and bottom. Kita praktikkan langsung, kita gunakan ini, lalu kita ubah dia ke tata letak top and bottom. Kamu perhatikan ya. Gambar kita akan ditempatkan di tengah dan gambar kita akan berada di atas dan di bawah teks ya. Jadi tidak ada gambar berada di samping kanan kiri gambar kita ya. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu behind text ya. Behind text dengan in front of text ya, memiliki perbedaan ya. Kalau behind text di belakang teks, sedangkan kalau in front of text di depan teks. Kita praktikkan langsung. Kita lihat ini, apa yang terjadi apabila kita menggunakan behind text. Kamu perhatikan. Nah, jadi dia tidak mengganggu teks kita. Teks kita tetap dapat kita baca. Contoh ini kita ubah ke warna, kita gunakan warna merah. Jadi teks kita dapat kita baca ya. Dan gambar kita ini berada di belakang teks atau di bawah teks. Sedangkan kita akan menggunakan icon in front of text. Lihat, gambar kita akan berada di atas teks. Kemanapun kita tempatkan gambar kita, dia akan menutupi teks yang ada di belakangnya ya. Kenapa begitu? Karena gambar kita berada di depan teks. Oke. Kemudian kita menggunakan icon edit wrap text. Kamu perhatikan. Lihat. Kemana sudutnya? Ingat tadi apa itu edit wrap point? Menempatkan teks sesuai dengan letak titik sudut gambar berada. Lihat. Contoh kita ingin sudutnya seperti ini. Ya. Dia akan menempatkan teks sesuai dengan titik yang kita buat sendiri atau titik yang kita geser sendiri. Oke? Mengerti? Ya. Kamu ulang-ulangi materi kita hari ini. Silakan kamu catat,
kamu lihat perbedaan di setiap icon ya. Dan apa fungsinya? Silakan kamu pause videonya, silakan kamu screenshot lalu kamu catat agar ada bekalmu nanti kelak di ujian. Baik, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan. Tetap semangat, sebentar lagi kita akan menghadapi UAS ya, atau PAS, penilaian akhir semester. Lengkapi catatan kamu, ulangi video-video dari saya sebelum kamu menghadapi ujian agar nilai kamu atau hasil yang akan kamu peroleh nanti memuaskan. Baik, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Salam.